Kalbar mendukung pihak kepolisian proses Roy, Rismond, dan Tifa karena orang-orang ini pembuat gaduh. Nah, jadi kalian itu pembuat gaduh menurut publik. Pak SBY jelas di IPB. Jadi ini sekaligus kritik saya terhadap Jokowi. Ya. Kalau memang SMA, ya ngaku saja. Pakai baju SMA saja kayak gini. Nah, ini SMA saja. Ya. Itu sama. Baju SMA. Ya. Kenapa ngaku S1? Ya. Asesnya makanya asesnya ketutupan. Asesnya ketutup. Kantong sosis. Ini SMA. Jadi makanya sampai dengan SMA ya semua itu dijamin di Komnas HAM. Jadi kita minta hari ini kita di Komnas HAM di Jalan Latuh hari ini untuk menaiki perlindungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya peneliti baik yang mengaku peneliti ini Roy, Rismond, dan Tifa yang mendatangi Komnas HAM yang bertepatan pada saat mereka dipanggil pada saat ada panggilan dari Polda Metro Jaya teman-teman. Jadi mereka pada saat itu ada panggilan dari Polda, kemudian mereka datang ke Komnas HAM untuk meminta perlindungan teman-teman. Jadi mari kita saksikan bersama teman-teman banyak hal yang mereka sampaikan dan kita bisa menilai sebagai rakyat biasa, menilai apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang benar dalam hal ini dan siapa yang sebenarnya yang mengada-ngada teman-teman. Jadi mari kita ikuti bersama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang teman-teman. Jadi berikut video itu teman-teman. Menegaskan kembali bahwa Indonesia alhamdulillah ketika sudah muncul Kepres nomor 50 tahun 93 gitu, ya kemudian kita membentuk Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini sesuai dengan standar dunia ACCPR yang artinya apa? Kita menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari hak asasi manusia dari Universal Declaration of Human Rights ya, dan juga akui juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 28 ayat E dan 28 ayat F. Lebih khusus lagi adalah ada juga selain di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang Komnas HAM, ada juga di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi apa yang kami tulis, insya Allah apa yang kami teliti dan selama ini adalah merupakan sebuah hak asasi manusia, hak asasi peneliti untuk Nah teman-teman, kita perhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Roy Suryo ini menyatakan mereka berdasar pada pasal 28 ayat E dan 28 F ya teman-teman, yang mana inti dari pasal ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkomunikasi teman-teman ya. Jadi mungkin Roy Suryo ini tidak paham bahwasanya pasal 28 itu ada sampai J ya teman-teman. Kalau kita lihat pasal 28 ayat G ya, 28G ya teman-teman. Nah, di sana disebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi teman-teman, perlindungan pribadi itu, keluarga, kehormatan maupun data pribadi kita teman-teman, itu adalah hak seseorang ya, yang mana nanti teman-teman dari 28G ini muncullah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Kemudian teman-teman di pasal 28 ayat C disebutkan bahwasanya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi teman-teman, kita itu wajib menghormati HAM orang lain ya.
kita wajib menghormati. Jadi yang mereka lakukan ini bukannya menghormati, malahan menghina sehina-hinanya teman-teman ya. Ya, menuduh tanpa ada bukti, tanpa ada putusan pengadilan, menyebarkan di media sosial. Itulah yang mereka langgar. Jadi mereka langgar ini pasal 28C ya. Kemudian di ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang ya. Berarti kita harus tunduk pada pembatasan-pembatasan. Bukan berarti kita itu setelah dijamin kebebasan kita berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, lalu kita bebas sebebas-bebasnya menghina orang lain. Tidak. Di pasal 28C kita sudah dibatasi. Yang mana disebutkan ada undang-undang terkait nantinya yang membatasi kita. Misalnya di undang-undang keterbukaan informasi di pasal 17 disebutkan bahwasanya informasi yang dikecualikan ya, di pasal 17 ini poin H ayat poin H di strip 5, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Ini adalah salah satu komponen yang menjadi informasi yang dikecualikan ya. Jadi mengutak-atik, mengulik-ulik itu ijazah Pak Jokowi serta riwayat riwayat pendidikannya, itu adalah salah satu pelanggaran karena kita tadi sudah dibatasi di pasal 28J ya, di pasal 28C. Sedangkan ini adalah informasi yang tidak boleh atau dikecualikan dari kebebasan informasi publik. Nah, meskipun teman-teman ada mereka pernah katakan bahwasanya di pasal 18 di Undang-Undang KIP, pasal 18 itu teman-teman menyebutkan mana ini ya, menyebutkan nih di ayat 2, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis ya. Artinya orang yang diteliti itu harus memberikan informasi dulu, memberikan persetujuan, dan itu sesuai dengan kode etik atau moralitas seorang peneliti ya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya teman-teman di video-video sebelumnya. Seorang peneliti itu harus melihat itu dulu ya. Ada persetujuan penelitian ya. Jadi mereka ini ngaku peneliti padahal mereka langgar ini ya, pasal 18 ini. Mereka memakai ayat ini sebagai untuk menguatkan diri mereka, tetapi sebenarnya mereka tidak paham itu pasal ini teman-teman ya. Pasal 18 ayat 2 ini di Undang-Undang KIP. Meskipun di huruf B-nya mengungkapkan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Yang diungkap di sana adalah posisi seorang ya. Posisi, ingat, posisi seseorang, bukan riwayat ya. Posisi seseorang ya. Yang diungkapkan adalah posisinya ya, bukan yang lain-lain. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Jadi kita bicara dengan konteksnya saja. Jadi apa yang mereka katakan ini sebenarnya terbantahkan semuanya teman-teman, terbantahkan ya. Jadi publik, marilah kita cermat dalam menghadapi orang-orang seperti ini, meskipun kita berhadapan dengan orang yang sedikit kurang kurang cocok dengan pemikiran kita dan tidak sesuai dengan pemikiran orang yang waras teman-teman ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Luhut. Jadi teman-teman, mari kita ikuti ya. Semoga teman-teman tidak bosan untuk mengikuti ini teman-teman, karena ini sangat baik untuk diikuti teman-teman. Kritisi, kita pernah punya pemimpin yang ternyata sama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Rismond itu artinya tidak memiliki ijazah ya, confirm itu ya, karena skripsinya juga abal-abal, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada
pengujiannya, berarti itu tidak pernah diuji, berarti tidak pernah lulus ya. Dan transkrip nilainya juga abal-abal, masa transkripnya tulisan tangan. Sempat dijawab juga oleh para termul, itu kan draft untuk nanti yudisium. Nah nggak bisa lah, draft yudisium, terus satunya lagi apa? Katanya itu draft dari draft. Masa Pak Mabes Polri menampilkan draft itu kan nggak mungkin. Itu jawaban kami sekaligus terhadap para termul. Nah, jadi teman-teman, katanya itu transkrip nilai dan lembar pengesahan Pak Jokowi itu tidak sah ya, karena tidak pernah diuji dan tidak pernah apa ya teman-teman. Dan transkrip nilai itu yang ditampilkan oleh pihak Barreskrim adalah hanya tulisan tangan, jadi tidak sah kata menurut mereka. Jadi teman-teman, sebenarnya mereka ini ngotot itu teman-teman. Ngototnya di mana? Itu kan kita tidak tahu di tahun 1985 itu seperti apa aturannya. Nanti biarlah pihak UGM yang menerangkan itu. Kemudian yang ditampilkan pihak Barreskrim itu teman-teman. Oke lah, mereka menampilkan yang ditulis tangan, tetapi bisa saja teman-teman, transkrip nilai Pak Jokowi itu yang mereka tampilkan itu kenapa seperti itu teman-teman. Kalau kita analisa, pihak polisi ini kan pintarnya di mana? Kan tidak mungkin mereka menampilkan yang benar-benar aslinya. Karena apa? Karena mereka ingat itu ada undang-undang perlindungan data pribadi teman-teman ya. Jangankan apa, sedangkan nama kita aja mereka singkat, misalnya Roy Suryo, maka mereka buat RS. Rismond Sianipar mereka buat RS, ya. Jadi mereka tidak langsung sebut. Tahu kenapa? Karena menjaga privasi itu. Jadi mereka ini ngotot ini teman-teman, ngotot sekali, ya. Jadi apa yang mereka inginkan ini sengaja menjebak Pak Jokowi, tetapi tidak bisa dijebak. Mereka pikir Pak Jokowi itu bisa dipermainkan. Jadi kita sebagai rakyat biasa ya paham, tapi mereka ini ngotot ya. Jadi teman-teman, apalagi bahasa-bahasa Pak Roy Suryo ini, semuanya yang tidak berpihak pada mereka itu termul mereka bilang. Jangan kenapa, sekelas profesor aja mereka bilang termul ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya sudah tidak sesuai dengan mereka bilang termul. Ya ada-ada aja teman-teman. Jadi mari kita ikuti selanjutnya teman-teman. Ya. Dan yang kedua adalah sekali lagi kami sampaikan, insya Allah ya beberapa hari lagi sebagai kado peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, kami bertiga ini sudah fix ya. Jadi alhamdulillah sudah hampir selesai ya, sudah mungkin 80-90% selesai. Kami akan menulis soal Jokowi's White Paper, buku putih tentang Jokowi. Dan insya Allah tanggal 17 itu kita akan soft launching dulu. Soft launching itu artinya kita tunjukin ini bentuk bukunya kayak apa. Karena pertimbangan teman-teman dari ahli media dan komunikasi, kemungkinan kita grand launchingnya adalah setelah upacara peringatan 17 Agustus. Ya, karena kita akan supaya itu dikenal oleh seluruh Indonesia. Satu kata sebenarnya adalah soal kejujuran. Kenapa saya bilang kejujuran? Dan banyak sekali pertanyaan, kenapa kok kami itu meneliti hanya Jokowi, kenapa tidak yang lain? Loh, yang lain itu jelas ya. Bung Karno, ya, itu jelas kuliahnya di Teknik Fokus School Bandung. Ya, itu adalah ITB sekarang. Yang kedua Pak Harto. Pak Harto jujur, sekolahnya hanya sekolah rakyat. Ya, Pak Habibie jelas di Jerman ya. Itu adalah sekolah yang clear banget ada di Jerman. Gus Dur itu ada dua, selain di Yordan juga ada di Mesir. Ya, itu Gus Dur. Ibu Megawati jujur, ya meskipun beliau pernah diunpad dan beliau nggak selesai, beliau pakai ijazah SMA. Nggak apa-apa, tapi ijazah SMA bisa juga untuk presiden. Pak SBY jelas di IPB. Jadi ini sekaligus kritik saya terhadap Jokowi. Ya. Kalau memang SMA, ya ngaku saja. Pakai baju SMA saja kayak gini. Nah, ini SMA saja. Ya. Itu sama. Baju SMA. Ya. Kenapa ngaku S1? Ya. Makanya Osisnya ketutupan. Osisnya ketutup. Osis. Ini SMA. Jadi makanya sampai dengan SMA ya semua itu dijamin di Komnas HAM. Jadi kita minta hari ini kita di Komnas HAM di Jalan Latuha hari ini untuk menagih perlindungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Tambahan ya.
lah teman-teman mereka bilang bahwasanya kenapa hanya Pak Jokowi yang mereka teliti itu karena presiden-presiden sebelumnya itu sudah jelas, misalnya Pak Karno itu dari ITB, Pak Harto dari SR ya, Habibie dari Jerman, Gus Dur dari Yordan dan Mesir, Megawati pakai SMA dan SBY ITB. Nah teman-teman pertanyaannya dan sama, apakah memang Pak Karno itu, Pak Soekarno benar dari ITB? Ya udah ditelusuri coba ya. Pak Harto apakah memang dia sekolah rakyat atau memang dia tidak pernah sekolah? Kan bisa saja kan seperti itu. Pak Habibie mengatakan di Jerman, belum tentu. Siapa yang tahu? Ya kan? Seperti Pak Gus Dur lagi itu dari Yordan dan Mesir. Apakah benar? Kalau memang meskipun nanti benar, tapi kita yakin itu benar ya. Kita tidak boleh menuduh itu. Kita yakin bahwa saya presiden sebelumnya itu adalah memang benar-benar apa. Tetapi biar adil, ya silakan teliti juga itu, buktikan dulu itu bahwasanya presiden-presiden sebelumnya itu sudah benar pendidikannya ya secara publik dan secara hukum di pengadilan. Ya, oke, baru kita fair ya. Baru masuk ke Pak Jokowinya. Nanti Pak Jokowi baru tunjukkan kan, membuktikan juga. Dan sebelum sampai ke situ, Pak Jokowi kan sudah diakui di UGM. Apalagi, jadi kita tahu bahwasanya ini tindakan diskriminatif kepada pemimpin-pemimpin kita teman-teman ya. Dan ini tidak boleh kita biarkan ya, tidak boleh kita biarkan hal ini terjadi. Apalagi kan sudah diklarifikasi oleh UGM, tapi mereka ini ngotot terus. Jadi teman-teman, apa yang mereka sampaikan ini tidak masuk akal bagi kita. Karena apa? Mereka membedakan Pak Jokowi dengan presiden yang lain. Ya, jadi wajar. Ya, wajar kalau kita sebagai rakyat tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan ini. Dan ditambah lagi, mereka minta perlindungan dari Komnas HAM. Kalau memang yang Anda sampaikan itu benar, Pak Roy Suryo, Tiva, dan Rismon, ya, kenapa harus minta perlindungan dari Komnas HAM? Kenapa? Coba jawab. Ya, apakah takut? Hah? Takut? Takut kalau ijazah Pak Jokowi itu asli? Ya udah. Nah, tapi kami sebagai rakyat biasa mendukung apa yang dikatakan oleh UGM karena kami yakin bahwa UGM adalah institusi yang netral ya. Jadi teman-teman, apa yang mereka sampaikan ini bagi kita sebagai rakyat biasa tidak masuk akal ya teman-teman ya. Dan kita tahu mereka ini mengada-ngada. Ada tujuan di balik ini. Jadi mari kita ikuti selanjutnya teman-teman. Jadi bukan sombong ya, bukan sombong, tapi karena dukungan publik, ya, dukungan rakyat, kami tetap berdiri tegak. Jadi terima kasih, ya, dukungan media juga, youtuber. Tanpa dukungan kalian, ini semua data-data ini tidak akan pernah terekspos oleh publik. Ya, pengesahan pemuji tidak ada, transkrip nilai tanpa tanda tangan, tanpa stem. Teman-teman, pihak apa nih Rismon ini terlalu pede ya mengatakan bahwasannya mereka bisa sejauh ini karena dukungan publik, tetapi dia tidak tahu bahwasannya publik sedang tidak senang dengan ketiga orang ini dan kelompok mereka teman-teman ya. Jadi coba kita lihat dari apa yang sudah masuk komentar publik di YouTube saya teman-teman. Ini ada dari kawan ini, teman ini ya, mulai cari perlindungan gerombolan Panci ya, itu coba dengarkan Bang Rismon ya. Baru ada dari Joni Cana, Kalbar mendukung pihak kepolisian proses Roy, Rismon dan Tipa karena orang-orang ini pembuat gaduh. Nah, jadi kalian itu pembuat gaduh menurut publik. Kemudian Roy DKK harus siap diperiksa dan jangan ngeyel ya. Berani berkoar harus juga berani bertanggung jawab. Nah, kemudian peneliti abal-abal nggak ada hak untuk diteliti ya, itu lagi orang-orang sarap mulai panik kwek. Itu kan kamu diejek Bang Rismon. Ini penjarakan Tiva yang banyak mulut tahu. Nah ini si Tiva ini sudah bertahun-tahun menfitnah Jokowi, menfitnah dan menghina Jokowi. Sekarang sudah kena batunya. Nah, udah dengarkan itu Bu Tiva.
ditangkap ya, ditangkap karena salah, jangan juga ijazah Jokowi asli. Orang benci ya, bikin hati buta. Jadi jauhilah rasa benci kepada makhluk Allah, wahai umat manusia. Takut jadi seperti mereka ya. Ingatlah Allah SWT, apa ini, SWT ya. Kemudian ini, tolonglah yang jantan sesuai keluar Anda, tidak takut di penjara. Kenapa sekarang lari kemana-mana cari pelindungan? Katanya penelitiannya tak terbantahkan. Nah itu, coba dijawab itu, Bang Rismon. Bagaimana? Kemudian ini ya, cari perlindungan sana sini. Kalau nggak salah, kenapa harus takut? Nah itu kata publik kawan. Terus ini, kok nggak punya malu ya Roy suruh CS ini? Hade, nggak berbobot, ya kan? Nggak sesuai sama sekali. Ya, ini lagi lebih ngeri ini ya. ODGJ memang susah tobatnya. Anda itu sudah disebutkan ODGJ ya. Memang kayaknya rada-radanya seperti itu ya. Kemudian ini ya, jangan kendor Pak Polisi, rakyat mendukungmu, jebloskan gerombolan penyebar fitnah. Nah itu, coba dengarkan itu. Anda itu diinginkan masuk penjara oleh publik, bukan dukungan publik. Itu publikmu. Paling YouTube-mu aja itu. Paling Sentana TV lah, terus Baligi Akademik lah, baru Langkah Update lah. Paling itu yang mendukung, yang lain wah nggak mau. Ini saya lihat Tifa CS kasihan, barang bukti tidak kuat. Nah, itu kan barang bukti kalian sudah dinilai oleh publik tidak kuat. Ya, Rismon, CS, dan Barisulu ini. Katanya pencari kebenaran, kok nggak dipercepat, malah mangkir ya ini. Katanya pencari kebenaran, kok nggak dipercepat, malah mangkir. Kalau benar, kenapa harus takut? Logika aja nggak nyambung. Nah itu, hehehe. Gerombolan calon tersangka semakin panik. Nah, coba dengarkan itu. Ya, kalian udah panik itu. Nah, ini lagi, katanya sudah nggak percaya sama aparat dalam negeri lah, terus menyurati lapor ke Belanda, Amerika itu gimana? Nah itu, gimana itu? Kemudian ini, nah katanya peneliti kok ngemis-ngemis sana sini, mohon perlindungan, ya. Apa ini? Aja sujud dikakai Pak Jo, pasti diampuni Pak Jo, hati yang baik. Berarti disuruh minta maaf itu ya, sama Pak Jokowi. Nah, ini lagi, wajah-wajah resah sang ahli palsu yang meresahkan. Nah, coba dengarkan itu Bang Rismon. Ini lagi, rasain para calon napi sudah gemetaran ketakutan. Nah, ini lagi, maka jaga mulutmu, jaga pikiranmu. Ingat, mulutmu harimaumu, tidak ada artinya sesal kemudian. Nih, si Roy dulu ngomong pengen dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sekarang malah mewek seperti tikus yang takut kucing. Nah, itu dia Bang Roy. Gimana itu Bang Roy? Nah, tunggu saja di pengadilan Rismon. Katanya sudah yakin 11.000 triliun ijazah Pak Jokowi palsu. Mengapa masih mencari pembelaan sana sini? Ya, Pak Jokowi saja sekali ngomong sudah nggak ngomong apa-apa lagi. Mau menanggapi kalau ditanya wartawan, itu pun menjawabnya secukupnya. Nah, itu. Kemudian ini lagi, keyakinan kalian mana menfitnah orang dengan bilang ijazahnya palsu? Kok sekarang kalang kabut? Nah, Rismon Pelanga Plongo, Abang Rismon Pelanga Plongo. Baju orange pula dipersiapkan. Nah, ini ya. Ini RRT ini saksi ahli nujum membelokkan fakta yang ada dalam penelitiannya di UGM, yang semuanya terbantahkan oleh Joshua Sinambela dengan kesimpulan pembohong. Penelitiannya abal-abal untuk membodohi publik. Ya memang begitu sebenarnya. Ini Komnas HAM tertawa sakit perut melihat kalian bertiga keluar nggak jelas. Komnas HAM paling sudah telepon kepala rumah sakit jiwa untuk rangkeng kalian. Ya, ini lagi. Pengecut, katanya banyak bukti, pembohong besar. Ya, memang Anda pembohong besar itu Bang Rismon ya. Lebih baik ngurusin ijazah daripada ibu rumah tangga, karena lebih besar duitnya. Jelas ini ada pesanan. Nah, itu kan Anda sudah diduga seperti itu. Ini lagi, ribut-ribut terus mak mending ngurusi ekonomi rakyat daripada ngurusin orang lain. Lagi Bang Rismon ini, Rismon, kau dicari kedutaan Jepang, asal ijazah S2 dan S3mu
itu palsu. Kan jajah Anda itu Bang Rismond palsu menurut publik ya, jadi jangan kepedean Anda. Nah, ini lagi katanya udah menyuratin masalah ijazah Pak Jokowi sampai ke luar negeri dan PBB, tapi kok minta perlindungan sama Komnas HAM. Aneh ini orang-orang ini. Berarti tandanya Roy, Rismond, Tifa dan lain-lain ini berarti tidak yakin kalau ijazahnya Pak Jokowi benaran palsu. Akhirnya takut dipenjara, minta perlindungan kemana-mana. Sampai berbohong udah menyurati masalah ini ke luar negeri. Orang-orang ini gertak sekalinya dilawan jadi kerupuk kalian. Nah, itu. Sekarang RRT bukan sibuk ngurusin ijazah, tapi sibuk ngurusin cari perlindungan. Nah, itu kan. Nah, coba Bang Rismond. Maaf nih, tolong hukum para penuduh ijazah palsu. Nih, semoga minim 12 tahun penjara. Rakyat bersuara akan coba. Itu ya, menyatakan di rakyat bersuara itu ya. Minimal 12 tahun ya. Mereka meminta Anda itu di penjara minimal 12 tahun. Coba dengarkan itu, Bu Tifa. Trio keledai harus dikandang karena sering berkicau memfitnah sana sini. Nah, coba. Puas ODGJ cari perlindungan. Lapor ke PSSI sana sini. Ya. Jika Anda benar Roy CS, kenapa mesti minta perlindungan ke sana kemari? Selesaikan di pengadilan, sampaikan jika Anda benar. Dan jika salah ya terima konsekuensinya. Ini lagi. Yang kita bangga apa nih? Yang kita banggakan prestasinya Tifa apa? Oh ya ya. Yang kita banggakan prestasinya Tifa apa untuk negara ini? Ya sadar Tifa hanya cari muka, merasa salah yang jelas minta perlindungan dari hatinya. Mereka kan sudah takut sebenarnya. Ini heran dengan gerombolan si Tifa CS ini menuduh Jokowi dan lalu semua lembaga diserang. UGM, Polri, Barreskrim. Ya. Kompolnas, lalu ini Komnas HAM. Sekarang kualat kalian semua ngerjain rakyat. Jokowi lu lawan, mau diar sendiri lu pada akan katanya nggak takut di penjara. Nah, itu wes tuek podo ribut. Terus apa sih dicari sebenarnya? Orang-orang yang nggak waras ini Tifa CS. Nggak waras Anda katanya. Itu kata publik Bang Rismond. Tifa bilang sudah lapor di internasional sama Mbak Trup. Mengapa balik lapor ke Komnas HAM? Apa Mbak Trup tak ada responnya? Nah itu coba Bu Tifa jawab itu. Para peneliti ITIL-nya. Nah, saya nggak tahu apa IT. Nah ini tinggal pakai baju orange saja gratis kok. Itu kan baju orange sudah disiapkan untuk Anda itu. Roy Panci kok bisu. Gimana mau bilang asli, nggak berani tunjukkan ke publik bahwa ke Bung Aiman biar disibarkan di TV. Ini lucu pula kau ini. Nah, yalah, itu terserah Anda aja lah itu. Terus ini habis buat owner minta perlindungan Komnas HAM. Makanya kalau sakit jangan ajak-ajak. Kalau sudah begini 1001% tidak bisa menghindar dari hukum lu. Komnas HAM juga tidak akan terlalu banyak ambil sikap karena kalian perusuh. Rismond lu mau bacot apa juga sudah terlambat. Ngapain bilang sudahi? Kalian yang mulai, kalian yang membalikan fakta. Nah, jadi inilah respon dari apa Bang Rismond yang ada di YouTube saya ya. Setelah saya upload video ini yang belum saya respon ini ya, jangan kendor Pak Polisi, rakyat mendukungmu. Nah, jadi itu. Jadi teman-teman publik ini Bang Rismond kita jelaskan kepada Bang Rismond, Tifa dan Roy ini bahwasanya publik itu sudah muak dengan kalian dan menginginkan kalian itu ya segera jalankan proses hukum ya. Jadi teman-teman mari kita ikuti proses ini sampai tuntas teman-teman. Terus bantahan Pak Kasmujo, belum lagi kita analisa secara forensik, ini semua data itu di tempatnya kemarin. Ya akibat memang kecerdasan publik yang menuntut agar ya tadi kalau dibilang kenapa Jokowi ya kalau ada kejanggalan lain tentang pejabat lain ya akan kami kupas juga, bukan hanya berhenti di sini. Misalnya Wapres sekarang punya ijazah dan lain. Kalau itu saya kalau besok Wapres saya pakai baju SD. Wow. Ya kan? Itu juga akan kita riset setelah ini. Jadi dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada orientasi harus keluarga Jokowi. Ya memang Joko Widodo lah yang dipertanyakan oleh publik.
mereka ini selalu membawa-bawa nama publik ya teman-teman, yang padahal publik sebenarnya sudah muak dengan mereka-mereka ini. Jadi tidak masuk akal teman-teman. Mulai dipertanyakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, jadi kita berterima kasih juga dengan keberanian dan kenekatan Bambang Tri dan Gus Nur yang membuat publik tersadarkan, tersentak dari tidurnya. Loh, kok nekat ya? Saya juga berbicara dengan beberapa partai ya, orang partai, mereka juga nggak nyangka kok senekat itu mencalonkan diri, kok bisa pakai jasa palsu. Mereka juga, bagi mereka itu di luar dugaan ya, gitu ya. Oke. Ini saya mau menambahkan ya. Jadi kita ini kan sudah disabot. Matiin aja dong. Disabot. Matiin aja. Ya ini Pelanggaran nih. sudah dalam 2 minggu ini sudah ke komisi-komisi ya. Pertama kepada Ombudsman ya, kemudian ke Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, dan sekarang ke Komnas HAM. Next kita pada minggu ini juga kita akan ke DPR ya, ke Komisi 3 dan Komisi 1. Dan untuk diketahui oleh khalayak semua, rakyat Indonesia semua, ini sudah terjadi 3 kali nih ya. Kami sudah bersurat 2 kali ya, ke Ombudsman 2 kali, ke Kompolnas 2 kali, dan ke Komnas HAM 2 kali. Dan semua jawabannya itu suratnya tidak ada. Jadi kami khawatir ada sabotase di sini ya, karena sudah 3 kali ini terjadi. Di Ombudsman juga sampai dicari-cari suratnya, mereka berdalih tidak ada surat dua-duanya, padahal kami sudah ada tanda terimanya secara jelas. Ya, kemudian Kompolnas juga demikian, sampai kami dicari-cari. Ya, kemudian di sini juga tadi petugas mengatakan bahwa surat kami 2 surat itu tidak ada. Maka ini kan aneh sekali ya. Dikirim lewat apa, Bu? Dikirim ke sini ada tanda terimanya. Datang langsung. Ada tanda terima. Ada tanda terimanya. Suratnya sudah 2 kali ditulis tanggal 15 Juli dan tanggal 4 Agustus. Ada stempelnya, tanda terimanya. Artinya sudah ada surat itu, tetapi dinyatakan tidak ada. Jadi ini sama persis dengan kejadian di komisi ini, ada stempelnya ya. Ada stempelnya nih, tanda terima, udah jelas ada stempelnya tanda terima. Buka kamera ya. Ya. Ada tanda terimanya ada, dan kata petugasnya suratnya tidak ada. Itu sama persis dengan ketika kami di Ombudsman dan Kompolnas itu sampai kami tunggu 1 jam. Tapi alhamdulillah pada saat di Komnas HAM dan di Kompolnas kami diterima oleh para komisioner secara lengkap ya. Bahkan di Kompolnas sampai 2 kali ya untuk di sana. Ini saya juga mengharapkan seperti dengan teman-teman, ya sudah kita datangi saja Komnas HAM. Karena kalau Teman-teman, wajar saja ya kalau semua komisi menolak Tifa, Roy, dan Rismond ini ditolak di mana-mana. Kenapa? Mereka ini kalau disampaikan sesuatu mereka tidak percaya. Karena apa? Yang mereka percayai hanya menurut mereka sendiri, apa yang ada dalam kepala mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka ini orang bebal. Jadi wajar saja semua komisi itu hati-hati menanggapi mereka-mereka ini, teman-teman. dihitung dari sejak pertama kami mengadukan kriminalisasi kami ini udah terhitung 3 kali kami ke Komnas HAM ya, tapi nggak ada respon sama sekali juga. Komisioner juga tampaknya belum ingin bertemu dengan kami. Padahal ingin saya tegaskan sekali lagi, komisi-komisi ini dibentuk sebagai sebuah badan independen untuk mengurus rakyat. Tupoksinya itu adalah untuk mengawasi pekerjaan dari lembaga-lembaga pemerintah yang dibayar oleh APBN, dibayar oleh APBD. Jadi seperti misalnya Ombudsman itu mengawasi lembaga-lembaga pemerintah semua yang dibayari APBN, APBD. Termasuk jangan lupa mengawasi kerja KPU juga, KPUD Solo, KPUD Jakarta sampai KPU Pusat. Termasuk juga mengawasi UGM juga, ya. Jadi itu tugasnya Ombudsman. Maka kemarin kami tagih tugas Ombudsman gitu ya. Kemudian yang kedua Kompolnas. Kompolnas itu bukan bagian dari organiknya polisi, bukan. Kompolnas itu adalah petugas atau lembaga yang mengawasi kerjanya polisi. Sama dengan Komnas HAM ini. Komnas HAM ini mengawasi pekerjaan lembaga, jangan sampai ketika terjadi sesuatu pada rakyat itu rakyat mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada kami. Kami dikriminalisasi seperti ini ya. Kemudian kami juga menerima surat panggilan dari kepolisian itu menurut kami tidak manusiawi ya. Karena sekarang ini kita sedang berbahagia, sedang bergembira untuk menyiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 loh. Ya kita ini sudah sedang bersiap-siap untuk merayakan dengan segala macam kegiatan bersama dengan seluruh rakyat. Malah kita dipanggil loh sama Polda gitu.
Kitanya dipanggil pada saat kita sedang ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Itu kan sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan akan kami sampaikan kepada Komnas HAM. Nah, kemudian berikutnya lagi, kenapa kami ke Ombudsman, kemudian ke Kompolnas dan ke Komnas HAM, karena mereka bertiga, lembaga ini itu ikut hadir pada saat gelar perkara khusus, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, Teman-teman, inilah yang saya maksud tadi teman-teman, bahwasanya para komisi-komisi yang lain itu hati-hati dalam menanggapi mereka-mereka ini, karena pada saat gelar perkara khusus pihak Kompolnas, pihak Komnas HAM, pihak Ombudsman itu mereka hadir pada saat itu. Jadi mereka ini pada saat itu meninggalkan ruang gelar perkara khusus. Jadi wajar saja pihak Kompolnas ini tidak percaya lagi dengan mereka-mereka ini, dan Ombudsman juga, dan saya yakin juga Komnas HAM seperti itu. Mereka tidak mau ambil pusing ya teman-teman, karena mereka yang memulai duluan meninggalkan, tidak menghargai yang menjadi usaha dari kepolisian ya, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka out dari ruangan gelar perkara khusus pada saat itu. Nah, setelah diputus, mereka baru keluar ini, ada diskriminasi, ada macam-macam itu ya, seakan-akan tidak adil. Padahal mereka yang sengaja meninggalkan ruang penyidikan pada saat itu, ruang gelar perkara khusus pada saat itu. Jadi teman-teman, apa yang mereka sampaikan ini sebenarnya muak kita mendengarnya ya, karena itu aja, tidak ada bukti yang lebih yang bertambah dari apa yang mereka sampaikan. Malahan mereka menyalahkan Kompolnas, menyalahkan itu Ombudsman, dan mungkin ini nanti akan disalahkan di Komnas HAM ini. Dan mereka kadang kayaknya lebih paham apa tugas Komnas HAM, dan tidak mungkin lah kalau memang tidak ada pelanggaran HAM di sana, pelanggaran diskriminasi atau apa, ya tidak mungkinlah mereka memeriksa kepolisian. Nah, itu tidak mungkin dan tidak fair kalau seperti itu. Jadi teman-teman, mereka ini memang ngotot ya, ngotot, dan ngototnya itu mungkin karena sudah terlalu takut ya, takut akan diproses hukum, dan ternyata nanti ijazah Pak Jokowi asli, lalu mereka dipenjara. Itu yang mereka takutkan teman-teman ya, itu. kita akan menagih apa tugas mereka, apa masukan mereka kepada kepada Bareskrim. Kenapa sampai kemudian Bareskrim memutuskan untuk menghentikan penyidikan pada saat kami belum cukup sampaikan bukti kami. Makanya kalau segala media untuk kami menyampaikan bukti-bukti tentang ijazah palsunya Jokowi itu tidak bisa, tidak ada medianya, ya udah kami bikin buku aja. Aneh Bu Tifa ini ya, udah tahu dia bahwasanya mereka tidak bisa mencukupi bukti menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, lalu mereka ingin supaya itu tidak dihentikan, padahal penyidik itu tahu yang mana yang seharusnya ada tindak pidana dan ada yang tidak ada tindak pidana. Kenapa? Di atas kepolisian kan ada jaksa, nanti jaksa periksa, lalu malu-malu ini tuh penyidik Polri. Ya, ini pemaksaan kehendak ini ya. Jadi sebenarnya mereka ini udah putus asa teman-teman, dan pernyataan Bu Tifa terakhir tadi dia katakan kalau memang tidak ada wadahnya lagi untuk menyampaikan bahwasanya ijazah palsu ini, ijazah Pak Jokowi adalah palsu, maka mereka membuat buku. Ya udah, silakan buat buku. Mau berapa banyak pun bukunya nanti, mau satu gedung, mau satu berapa eksemplar, terserah kalian lah itu kan. Yang penting sebagai publik, sebagai rakyat biasa, tindakan-tindakan mereka ini tidak masuk akal bagi kita. Apalagi mereka berusaha menyerang itu Kompolnas, kepolisian, dan hampir semua ya badan mereka, badan negara seperti KPU, itu mereka serang semuanya teman-teman. Dan mungkin nanti juga pengadilan mereka serang ini ya, dengan bahasa-bahasa mereka ini. Makanya mereka melakukan ini mangkir, tidak datang ke pemanggilan oleh Polda Metro Jaya. Jadi mari kita ikuti teman-teman. Supaya semua tahu ya bahwa buku ini kami tulis dalam dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan versi bahasa Inggrisnya akan ada di 25 negara loh. Ya, itu supaya tahu ya. Jadi Bu Tifa ini ngancam ya teman-teman ya. Dia, dan yang diancam itu bukan hanya Pak Jokowi, tapi dia mengancam seluruh rakyat Indonesia ini.
Jadi mereka menulis buku disebarkan di 25 negara. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman, belum lagi jadi bukunya, sudah digembar-gemborkan bahwasanya itu akan disebarkan di 25 negara. Jadi sebenarnya kan pengurusan izin itu kan ada, ya. Nggak mungkin lah setiap negara itu langsung, oh ya sini buku kami kasih. Nggak bisa begitu kawan-kawan. Meskipun secara online, oke, secara online. Dan itu ada pembatasan kawan-kawan. Ada pembatasan di tiap wilayah. Sama dengan sebuah video. Kalau kita upload ke YouTube atau kemana, pasti ada dibatasi itu. Dibatasi, tidak semua negara bisa mengakses. Misalnya Korea Utara, ya, di sana aja nggak ada internet, ya. Jadi Bu Tifa ini sengaja mengancam, dan yang diancam itu rakyat Indonesia. Dan kita tidak perlu takut teman-teman. Mau disebarkan ke 197 negara pun boleh-boleh aja. Karena negara di dunia ini yang diakui PBB hanya 197. Mau disebarkan ke situ semua pun tidak apa-apa. Karena memang Pak Jokowi juga tidak salah. Ya, dan belum terbukti palsu. Ya. Dan seandainya ini jadi mereka sebarkan di 25 negara. Dan ini menjadi sebuah bukti bagi penyidik, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan bahwasanya mereka itu menfitnah, ya, menfitnah, ada buktinya jadinya, ya, menfitnah, menyebarkan informasi ke beberapa negara, dan itu menjadi sebuah bukti, ya, sebuah bukti fitnah. Karena apa? Di dalam buku itu mereka menyatakan bahwasanya ijazah penelitian yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu, sedangkan kalau sudah menyatakan palsu, ya, sebuah dokumen harus melalui lewat pengadilan. Sedangkan ini belum ada keputusan pengadilan. Dan apabila disebarkan, maka itu akan menjadi sebuah bukti, ya, sebuah bukti fitnah, ya. Jadi bagus kalau sebelum ini naik ke pengadilan, mereka buat buku lalu mereka sebarkan ke 25 negara atau 197 negara, sampai ke planet Mars pun mereka sebarkan, sampai ke Jupiter sana, sampai ke Pluto, boleh-boleh saja, karena itu akan menjadi sebuah bukti nanti di pengadilan, memperkuat fitnah mereka ini di mata hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi cukup, saya dukung. Bu Tifa silakan cetak bukunya sampai beribu-ribu eksemplar, lalu sebarkan sampai ke planet Pluto, sampai ke, ya, suka-sukamu lah, sampai ke galaksi apa terserah, ya, silakan sebarkan, dan itu akan menjadi sebuah bukti untuk kalian bahwasanya kalian menfitnah Pak Jokowi tanpa ada putusan pengadilan, ya, karena sesuai dengan hukum kita itu harus ada putusan pengadilan dulu, ya, seperti itu. Jadi sangat kita apresiasi mereka, kita dukung malahan, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, itu dananya dari mana? Dana membuat buku dari mana? Dana mereka ini dari mana? Misalnya Rismond katanya pulang pergi dari Medan ke Jakarta sana, ke Surakarta, lalu tinggalnya di hotel. Biayanya itu berapa kawan? Sekali jalan berapa? Emangnya pendapatan Bang Rismond ini berapa? Sehingga sampai bisa membuang-buang uang sampai sebesar itu. Biayanya besar. Berapa penghasilan Bang Rismond ini? Kok bisa seperti itu? Jadi kita duga ada orang di balik ini yang menyuplai, atau ada kelompok tertentu yang menyuplai kegiatan mereka ini. Hanya dugaan, ya, bukan berarti menuduh. Tapi logika berpikir kita bahwasanya dari mana, ya, naik pesawat aja berapa dari sini ke Jakarta, dari misalnya dari Medan ke Jakarta atau dari Jakarta ke Medan, dia pulang pergi katanya kan. Terus selama berapa bulan mereka sibuk mengurus ijazah palsu ini? Kapan kerjanya? Kapan menghasilkan? Atau dia punya apa itu? Dia punya perusahaan Rismond ini. Nah, nanti orang Bali yang jawab ini, ya. Oke, kita ikuti selanjutnya teman-teman. Di Amazon, dan sehingga apa yang sebetulnya sudah harus kita selesaikan secara level nasional, ya mohon maaf nih, ya. Karena kita ini sekarang hidup di dalam dunia yang sudah borderless, ya, di mana internet ini menyatukan kita. Jadi kita nggak membawa aib, justru orang yang membawa aib itu yang harus ditindak kan, gitu ya. Orang yang membuat aib bagi negara kita itu harusnya ditindak, bukan kita yang menyampaikan kejujuran dan kebenaran, gitu ya.
Kemudian berikutnya lagi adalah bahwa persoalan ini bukan persoalan yang kecil, ya. Persoalan ini bahwa sebuah presiden sejarah yang mungkin sampai kapan-kapan, sampai negara ini ada, itu akan menjadi sebuah sejarah yang kelam. Dan keberadaan kami bertiga beserta dengan teman-teman TPWA dan teman-teman yang lain itu adalah membuat supaya sejarah Indonesia itu akan menjadi cerah di masa depan. Jangan sampai terjadi lagi nanti ada presiden berikutnya lagi pakai ijazah palsu lagi gitu. Ya kan? Nanti presiden kedua, kalau ini tidak segera diselesaikan sekarang, nanti presiden ke-20 pakai ijazah palsu lagi gitu. Pakai besar pramuka mana lagi, kan bisa begitu tuh. Maka ini sebetulnya bagaimana cara kami semua beserta dengan semua rakyat yang membantu kami untuk menyampaikan data-data, ya. Data-data yang sangat berguna bagi riset kami itu agar berhenti di sini. Agar kriminalitas yang terjadi, ya, tindak pidana yang terjadi dengan penggunaan dokumen yang tidak sah itu berhenti sampai di sini, ya. Kemudian seperti yang tadi sahabat saya Dr. Rismond sampaikan, ya, apa yang sebenarnya kita harapkan, kita nggak pengen mengkriminalisasi siapapun kok, ya. Kita nggak pengen mengkriminalisasi siapapun, kita ingin membersihkan sejarah Indonesia. Kita ingin membawa Indonesia itu kepada kegemilangan. Bagaimana mungkin Indonesia akan menuju Indonesia emas tahun 2045 kalau kita membawa sejarah noda yang sekelam ini gitu, ya. Maka itu adalah perjuangan bagi kami. Kemudian untuk para termul semuanya, kalian itu senjatanya cuma hati-hati sebentar lagi dipenjarakan, hati-hati sebentar lagi pakai baju orange. Bukan itu yang membuat kami takut, ya. Kami juga tidak ingin menantang, tapi tolong narasi kalian tuh kalian perbaiki dengan ilmiah, dengan bukti. Ini kami sekarang publikasikan di riset kami dalam bentuk buku. Jawaban kalian jangan jawaban penjara-penjara itu, ya. Tapi jawaban kalian adalah jawaban ilmiah juga, ya. Itu, ya. Kemudian kepada UGM juga. Ini Profesor Kuncoro kemarin bertemu dengan Dr. Rismond juga sama sekali tidak ilmiah, ya. Justru yang merendahkan nama UGM itu juga orang-orang seperti Profesor Kuncoro itu yang membabi buta membela kesalahan atau kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai lulusan UGM. Padahal kita sudah buktikan bahwa orang itu bukan lulusan UGM. Justru kita lulusan asli UGM yang membela UGM dengan cara yang benar, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman. Oh ya, silakan. Apakah ini bentuk pengabaian HAM di lembaga yang namanya Komnas HAM terhadap warga negara Indonesia yang terlanggar HAM-nya? Oh ya, udah jelas, ini kan dua materi, ya, sebetulnya. Pada saat kami pertama kali sekian bulan yang lalu ke Komnas HAM dan tidak direspon juga, itu pada saat itu kami mengadu semuanya. Kami pertama mengalami kriminalisasi. Kami ini tidak melakukan tindak pidana apapun. Teman-teman jurnalis juga menjalankan fungsinya sebagai jurnalis, ya. Teman-teman aktivis yang notabene adalah para advokat juga terlindung dengan undang-undang advokat, malah dikriminalisasi, ya. Kemudian yang kedua, aduan kami adalah kami mengalami persekusi, kami mengalami ancaman, teror, ya, yang melibatkan anggota keluarga kami. Pada saat itu kami sudah menempatkan Komnas HAM itu pada porsinya, tapi ternyata nggak direspon juga, gitu kan. Nah, karena itu kami kesini lagi, kali ini tambah lagi, bukan hanya sekadar itu. Tapi kemarin kami ingin menanyakan, kami ingin mempertanyakan kemarin kehadiran Komnas HAM itu di acara gelar perkara khusus itu fungsinya apa? Fungsinya membela rakyat kami, seperti kami, atau membela polisi nih, ya? Karena ini selama ini tuh para orang-orang yang jadi komisioner itu mereka tuh nggak sadar, mereka tuh dibayar sama kita dengan uang pajak kita, dan mereka itu posisinya itu mata mereka menghadap lembaga-lembaga pemerintah, punggung mereka bersama kami, bukan malah sebaliknya. Mereka mau melototi kita rakyat, punggung mereka bersama dengan lembaga-lembaga, jadi pasang badan buat lembaga-lembaga yang melakukan kesalahan. Saya sampaikan seperti itu di Ombudsman kemarin, saya sampaikan juga di Kompolnas, dan sekarang akan saya sampaikan, kami sampaikan juga di Komnas HAM. Letak kalian itu di mana? Kalian bukan lembaga yang dibayar sama pemerintah, kalian dibayar sama uang rakyat. Jangan salah itu, jangan salah. Dan kalian tuh independen, di tengah, posisi di tengah, menerima aduan. Jadi ini petugas-petugas itu menerima aduan, bukan petugas polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap kami. Itu salah besar. Jadi itu, ya. Jadi pengabaian ini
kelak bisa menjadi sebuah pelanggaran HAM dong kalau gitu. Oh iya pasti, mereka tidak menjalankan tupoksinya. Jadi apa artinya jadi komisioner? Apa artinya lembaga-lembaga ini dibentuk kalau ternyata tidak menjalankan fungsinya untuk mewadahi? Ditutup aja. Ditutup aja ya. Kenapa kita mesti membayar uang pajak kita untuk membayari komisioner yang tidak bekerja untuk rakyat? Ya? Jadi ini sekaligus untuk sebuah catatan buat mereka. Tapi dari ketiga lembaga kemarin saya appreciate dengan Kompolnas ya. Ya nggak tahu mereka itu nanti tindak lanjutnya bagaimana ya. Tapi yang jelas mereka sampaikan bahwa kami ini bukan orangnya Jokowi, Bu. Kami ini kami ini komisioner. Orangnya anaknya Jokowi. Ya, bukan komisioner yang dilantik sama Pak Prabowo. Oh, kalau gitu hebat dong, saya bilang gitu kan. Prabowo tuh Gibran yang melantik. Prabowo. Prabowo itu muridnya Jokowi, podo aja. Mudah-mudahan tidak ya, kita berbaik sangka sama Presiden Prabowo. Kita tunggu ya kabar Termulnya. Terbaru. kabar gembira 26 Agustus ya, katanya Pak Bambang Tri mau dikeluarkan amnesti, dikeluarkan ya. Kita doakan. Kalau seperti itu ya kita nggak boleh berburu sangka sama Pak Prabowo ya. Semangat. 200 orang aktivis yang dikriminalisasi sama Jokowi itu masuk dalam daftar dalam 1128 yang dapat amnesti. Jangan ya. sampai di dalamnya ada si Plester. Itu kode keras kita ya, jangan sampai. Dendam pribadi. Dia harus Menjalani dulu. Nah, terkait pelanggaran HAM, coba kalian bayangkan ya. Kami meneliti ijazah skripsi Joko Widodo dengan biaya sendiri. Tahu nggak berapa jumlah pasal yang dikenakan kepada kami? 9 pasal. Maling uang rakyat saja nggak ada ya kita dengar ya. Diancam dengan 9 pasal 9 berlapis. pasal isinya nih. 9 pasal berlapis. Ya. Bagaimana ini hak asasi manusia ini Komnas HAM ini? Ya. 9 pasal ancamannya ada undang-undang ITE itu ada yang 8 tahun. Ada yang 12 tahun. ITE 32 ya, pasal 32 dan 35. Ada yang ancamannya 12 tahun. Kami dituduh menghasut oleh Termul, ya berani bersatu 6 tahun. Jadi ini kalau akumulasi bisa ancaman 30 tahun kami ini nanti. Gitu. 30 tahun hanya karena meneliti ijazahnya Joko Widodo dan terkonfirmasi palsu. Gitu. Ya, Pak Prabowo Subianto apakah mau meninggalkan legasi penegakan hukum yang hancur seperti ini? Ayo berdayakan lembaga-lembaga independen yang katanya untuk rakyat seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya. Kalau enggak tutup saja, bubarkan ini lembaga ini, gitu loh. Masa kami meneliti diancam 9 pasal, Komnas HAM dia 9 pasal loh, ancamannya ada yang 12 tahun, 8 tahun, ada yang 6 tahun, total itu berapa tahun itu? Gitu. Sementara ada narapidana berkeliaran selama 6 tahun. Narapidana yang sudah divonis dibiarkan berkeliaran malah jadi komisaris. Notabene dapat uang ratusan juta per bulan dari uang pajak rakyat yang kita bayar untuk membayari narapidana. Coba. Ini Terus, hukum gimana? ini kan berbahaya ya kepada hak-hak asasi manusia terutama peneliti. Harusnya sesuka peneliti dong, sepanjang ya dia bertanggung jawab hasil penelitiannya. Ini Pak Rismon, seharusnya kalau memang penelitian Anda itu memang benar dan Anda bertanggung jawab dengan penelitian Anda sesuai dengan apa yang baru Anda katakan, seharusnya ikuti proses hukumnya ya. Katakanlah di pengadilan bahwasanya ini penelitian saya. Jangan malahan minta perlindungan ke Komnas HAM dan keluar-keluar di media ya. Karena apa yang Anda katakan itu di depan publik tidak berlaku ya, tidak sah secara hukum ya. Itu saran kami dari masyarakat, biar kami masyarakat itu percaya kepada kelompokmu dan penelitianmu, Bang Rismon. Jangan keluar-keluar di media, nggak ada artinya itu. Mau berbusa pun mulutmu, Bang Rismon, nggak ada artinya itu. Kami nggak percaya dengan apa yang kau bilang. Paling yang percaya kelompokmu aja ya. Itu Bang ya.
Anda bilang penelitian Anda itu sudah benar, tapi dari pandangan saya, pandangan teman-teman yang lain juga yang pernah meneliti itu sudah salah. Ya, coba dulu belajar lagi, jangan ngakunya S3, ngakunya S2 dari Jepang, tapi ternyata metode penelitian pun sudah salah semua, ya, tidak menjaga, ya, seperti itu. Dan apalagi dicurigai ijazah Bang Rismond ini palsu. Pihak Jepang itu dari Yamaguchi tidak mengakui ijazahnya Rismond ini. Jadi cobalah fair kita, ya, jangan membelokkan, ya, seperti itu. Mau marah-marah pun begitu di media, mau ngapain kau kemana pun itu, kami rakyat tidak percaya dengan apa yang Anda katakan Rismond, Diva, dan Roy Suryo, ya, seperti itu. Kan hak asasi manusia kan, manusia termasuk, peneliti kan termasuk manusia. Harusnya Komnas HAM ini bersuara lebih keras, lebih kencang, atau mendesak bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini nggak boleh, Pak. Mereka melakukan memang aktivitasnya sesuai dengan pekerjaannya. Jurnalis melakukan pekerjaannya juga. Ya, bayangkan ini nanti kalau dilihat oleh generasi-generasi penerus 2045, 2050, ada orang-orang meneliti ijazahnya Jokowi dan ternyata benar, tetapi dipidana dengan ancaman berlapis sampai di total itu sampai 30 tahun mungkin. Ya. Jadi saya pesan kepada Pak Prabowo Subianto, sudahilah Pak penegakan hukum yang hancur, barbar, brutal, biadab zaman Joko Widodo. Ya. Kepolisian itu secepatnya perbaiki. Karena jangan sampai tunggu rakyat marah, Pak. Kepolisian ini bukan lagi menegakkan hukum, tapi pelanggar hukum itu sendiri. Saya punya data itu, ya. Saya laporkan Tito Karnavian Krisnamurti itu ke Dumas Presisi itu. Mereka harusnya kena pasal ITE 3235, memanipulasi barang bukti digital, ya. Si Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Nual Hasan. Mereka yang mengotak-atik video CCTV jadi kabur-kabur, menganimasi pergerakan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Ya, tetapi karena melatar belakang mereka polisi, di Indonesia ini warga negara istimewa adalah polisi, terutama jenderal atau yang perwira lah, gitu. Gak pernah untouchable mereka. Gitu. Sementara kami bisa pertanggungjawabkan, diancam pasal-pasal itu. Kemana Komnas HAM suaranya? Komnas HAM, ya. Komisioner, kalian takut sama Jokowi atau takut sama rakyat? Kalau kalian hanya melayani keluarga Jokowi, pindah ke Solo sana, Jalan Kutai Utara nomor 1 itu. Jangan di sini, gitu loh. Ya, kalian dibayar dengan uang rakyat. Kemana kalian? Kalau gampang aktivis, jurnalis, peneliti diancam, dipidana oleh polisi, pada tugas kalian di situ, tupoksi kalian, bubar, bro. Ya, pajak sekarang rakyat menjerit untuk membayar gaji, bonus, entah apalah sekalian, pergi hotel segala macam. Ya, bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu, kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana komisioner? Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Ya, saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia, Pak. Ya, saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya, memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Jos.
Buku insya Allah akan launching nih, buku Tanggal 17. Ini Bu, populnya Soft launchingnya. buku internasional. Jadi tidak ada Siapa Pak satupun Prabowo yang mendengar besok Iya. Jokowi white paper ya. Nah, Jokowi's white paper ya 600 halaman. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dikirimkan aja, sini ke WhatsApp aja. Ya, Butuh ini insert. supaya kelihatan ya memang benar-benar kami buat dan akan kami finalisasi. Dan ini izinnya izin internasional. Jadi jangan ada yang orang yang mencoba-coba untuk memberedel ya, karena zaman sekarang udah nggak ada lagi beredel-beredelan ya. Apalagi ini buku ilmiah. Ya, buku ilmiah dengan standar ilmiah. Jadi tidak ada lagi suatu pihak pun yang bisa melakukan pemberedelan dan nggak ada zamannya lagi. Ya. Ada Bu, itu Jokowi undercover 1-2 nggak beredar. Ya Itu zaman Jokowi. Ya karena zaman Jokowi ya. Sekarang nggak boleh. Kalau Oh ya, sampai Iya, sekarang nggak nggak ada ada. di pasaran nggak ada. Oh ya, itu Tito Karnavian itu yang melarang itu. kalau ini nggak akan bakal bisa di bredel ya. Kalau sampai Indonesia tidak bisa, kan kami sudah ke internasional. Paperbacknya maupun digitalnya sudah di internasional. Oke. Ya. Oke gitu ya. Baik. Udah banyak Udah, banget. banyak. Tadi udah pakai baju ini. Tahu nggak artinya OSIS? Apa tuh Pak? Ojo sampai ijazahnya Sri Mulat. Oh ya, saya mau bicara dulu ya soal pasal yang tadi 9 pasal. Jadi kalau kami mendapatkan konsultasi dari para kuasa hukum kami ya, ada Pak Abdul Al-Katirib, ada Pak Ismat Syaf, ada teman-teman kuasa hukum ya. Ini sepertinya ya, karena sekarang itu soal ijazah itu sudah nggak bisa lagi dibantah ya. Soal ijazah itu sudah tidak bisa lagi dibantah. Sudah kami selesai tentang ijazah, sudah kami tulis semua detail by detail, termasuk perilaku Joko Widodo yang tidak sinkron, yang tidak konsisten sebagai mahasiswa, sebagai lulusan dari UGM sudah kami teliti. Jadi kami sepertinya akan dibelokkan kepada pasal-pasal seperti yang selama ini dipakai untuk memenjarakan para aktivis, termasuk Bambang Pri, termasuk Gus Nur, termasuk Habib Rizik, termasuk semua aktivis yang 200 orang itu. Jadi tampaknya seperti itu. Jadi nanti Jokowi itu nanti akan mendrop laporan palsu, laporan polisinya tentang ijazah, dan nanti akan bergerak itu pasal-pasal yang diadukan sama termul-termul itu. Ya, nah ini kan ujian besar bagi negara, ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah membiarkan termul-termul itu berkongkal-lingkong dengan polisi untuk memenjarakan kami sebagaimana terjadi pada rezim Jokowi 10 tahun berapa ratus aktivis yang dipenjarakan dengan pasal-pasal Jadi karet itu ya. prediksinya Jokowi akan mencabut laporannya, ya kan, supaya dia tidak ada keharusan menunjukkan ijazahnya, diuji kebenarannya di pengadilan. Oh ya. Sama seperti di Jokowi itu ya, di Pengadilan Negeri Sleman, NO, ya tak berwenang. Terus di Solo juga NO. Semua itu jalan agar Jokowi tidak diharuskan, diwajibkan menunjukkan ijazahnya. Prediksi lagi, ya. Setelah itu ada kemungkinan besar dia akan cabut laporan, ya. Sehingga kemudian seolah-olah Jadi pahlawan. negarawan. Terus diprediksi lagi. Hey Roy Suryo, Diva dan Rismon, biar kalian tahu ya, Pak Jokowi itu bukan seperti yang Anda pikirkan. Dia tidak akan pernah mencabut itu laporannya, karena kita tahu bersama bahwasanya Pak Jokowi itu petarung, bukan pengecut, ya, seperti kalian. Ya, kalian itu pengecut. Setelah dinaikkan, mau diarahkan ke pengadilan, kalian ngemis-ngemis kesana sini, minta perlindungan, minta pembenaran. Kalau Pak Jokowi bukan seperti itu, kita udah tahu itu ya. Jangankan seperti kalian, ketika dia jadi presiden saja, dia tidak pernah takut dengan siapapun. Dia tidak pernah takut dengan negara luar. Nyalinya Pak Jokowi itu bukan nyali kerupuk, ya, bukan seperti nyali kalian. Begitu udah mau naik sidik, kalian takut, ya. Jadi bukan seperti itu. Pernah nggak kalian lihat itu Pak Jokowi ketika Indonesia itu digugat oleh Uni Eropa? Ya, pernah kalian dengar itu? Ya, Pak Jokowi tidak takut kan? Jadi jangan kalian buat narasi-narasi yang supaya Pak Jokowi mencabut laporannya. Tidak ada itu.
Ya, saya pastikan itu. Sebagai rakyat biasa dan pernah dipimpin oleh Pak Jokowi sebagai presiden, dia sebagai presiden saya, dan kita semua tidak akan bakalan dicabut itu. Dan saya pun sebagai rakyat biasa maupun teman-teman yang lain juga seperti itu, rakyat yang lain, tidak ingin itu laporan dicabut, biar terang berderang. Kalian pikir nanti Pak Jokowi tidak datang itu ke pengadilan? Dia datang. Saya pastikan dia datang. Ya. Dia pasti datang. Nah, dia sudah katakan sendiri, ngapa juga masih keluar-keluar itu. Kalian nggak konsisten. Peneliti apa kalian? Peneliti abal-abal saya lihat ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman silakan berikan nanti itu masukan yang baik, biar mereka ini sadar ini ya, teman-teman ya. Demikian saja teman-teman. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Salam persaudaraan, salam logika sehat.